tanah dan ketersediaannya. Air bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Persediaan air di bumi akan selalu terjaga karena air mengalami siklus atau perputaran. Dalam siklus air, tanah berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Ketersediaan air di bumi dapat selalu terjaga jika tidak dirusak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Siklus air tanah. Pada saat musim hujan, air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Sebagian lagi, air mengalir di permukaan bumi menuju sungai, danau, dan laut. Air ini biasa disebut dengan air permukaan. Air cadangan akan selalu ada apabila tersedia daerah resapan air. Daerah resapan air biasanya terdapat di hutan-hutan karena tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Struktur tanah yang kukuh menyebabkan saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap oleh akar tumbuhan dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Sedangkan air hujan yang terus mengalir di permukaan seperti sungai, danau, dan lainnya menjadi air permukaan. Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur atau berbagai material tanah yang terbawa saat air tersebut mengalir. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan air tanah? Yang pertama adalah curah hujan, kedua material batuan, 3 lereng pegunungan, dan yang keempat keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Faktor yang pertama, curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Faktor yang kedua, material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air, sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Faktor yang ketiga yaitu lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang terlalu miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Faktor yang keempat, keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, apa yang terjadi jika semakin banyak pembangunan permukiman, gedung, dan jalan raya? Ya, semua itu tentunya berkaitan dengan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air di bumi. Ketersediaan air di bumi dapat rusak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Kegiatan-kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap proses siklus air di bumi diantaranya sebagai berikut. Kegiatan yang pertama, penebangan hutan secara liar. Banyak penebangan hutan dapat mengurangi jumlah tanaman yang merupakan salah satu penyerap air. Hal ini dapat mengganggu tahapan infiltrasi, yaitu tidak terserapnya air ke dalam tanah dengan baik dan mengakibatkan cadangan air tanah berkurang. Selain itu, hutan yang gundul menyebabkan terjadinya banjir. Kegiatan yang kedua yaitu pencemaran lingkungan.
Pencemaran lingkungan yang terjadi di laut dapat menghambat proses penguapan air untuk membentuk awan, sehingga hujan semakin berkurang. Pencemaran lingkungan ini tidak hanya terjadi di laut ya anak-anak, bisa juga terjadi di sungai, misalnya seperti membuang sampah di sungai. Faktor yang ketiga yaitu polusi udara. Polusi yang terjadi akibat bahan bakar kendaraan dapat bercampur dengan uap air di atmosfer, menyebabkan berubah menjadi asam. Hujan asam yang terjadi dapat merusak tumbuhan, hewan, serta manusia. Faktor yang keempat yaitu pembangunan yang berlebihan. Pembangunan yang dilakukan dengan penebangan pohon dan penutupan tanah oleh aspal dan semen tentu saja akan menghambat proses infiltrasi ketika terjadi presipitasi. Terhambatnya infiltrasi dapat menyebabkan kelangkaan air tanah. Karena terhambatnya infiltrasi, laju runoff meningkat sehingga lebih banyak air yang terbuang ke perairan. Kegiatan manusia lainnya yang berdampak terhadap siklus air yaitu penggunaan air berlebihan, membuang sampah sembarangan, dan yang ketiga, penutupan permukaan tanah dengan aspal Terus, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keberlangsungan siklus air? Yang dapat kita lakukan untuk menjaga keberlangsungan siklus air di bumi yang pertama adalah menjaga kelestarian hutan. Karena berikutnya adalah reboisasi hutan, berarti penanaman hutan kembali yang gundul. 3. Menanami lahan kosong di sekitar rumah. Yang keempat, membiarkan lahan terbuka dan tidak menutup dengan aspal. Dan yang terakhir, membuat lubang biopori. Bagaimana anak-anak dengan video pembelajaran kita kali ini? Semoga video kali ini dapat mempermudah kalian dalam memahami materi tentang air tanah dan ketersediaannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Ingat, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.